Setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 19. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai, dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya. Dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab,
jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel. Diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu, orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba, datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi
apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jikalau juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang teguh, jangan goyang, saudara ya. Jangan goyang, jangan berubah pikiran seperti para mu'alaf Islam itu ya, saudara ya. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kemarin Koinonia sudah saya ceritain ya, bagaimana ya orang-orang kalau sudah lahir baru nggak mungkin dia bisa jadi Islam kalau sudah lahir baru, ya tidak mungkin dia bisa sesat lagi, nggak bisa saudara, karena pasti dibelokin sama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kalau perlu, ada peristiwa besar kalau perlu, ya supaya dia bisa balik saudara ya, supaya bisa balik, ya
Ajaib ya Tuhan ya. Aduh, saya bersyukur ya. Kalau setiap cerita saya mau nyari jadi mualaf, terus Tuhan baik ya belokin saya terharu ya. Tuhan kok baik sekali ya. Saya kok bisa dikembalikan ya. Tetapi sebenarnya ya ada setiap hari para mu'alaf dan murtadin ini ya, mereka adalah orang-orang yang mengalami konflik batin, saudara ya, mengalami peperangan dalam hidupnya. Kalau Anda cerita perang ya di dalam perjanjian lama itu ada sebuah metafora. Ya, kejadian itu beneran, tetapi begitu Anda masuk dalam perjanjian baru, pemikiranmu adalah apa? Sebuah perang di dalam hidupmu, saudara. Ya, terus bukan berarti Anda perang salib, itu salah, saudara. Begitu Anda bilang perang, membaca tentang penafsiran penafsiran atau tafsir perjanjian lama untuk kehidupan praktek sehari-hari tentang perang, bukan jihad kayak orang Islam, perang, saudara, itu barbar sekali ya. Di zaman modern masih mau perang-perangan. Itu adalah sebuah perang di dalam konflik hidupmu, konflik batin hidupmu, saudara. Ya. Jadi kalau Anda cerita tentang orang-orang Israel yang merangi, tadi ya, Daud memerangi Raja Aram dan Amon itu adalah sebuah perang, konflik di dalam hidupmu, saudara. Perang itu selalu ada tiap hari dalam hidupmu. Tiap hari, kita semua, saya pun sama ya, selalu ada perang. Tapi bagaimana perang itu besar atau kecil, ya perang-perang itu ya, yang membuat perang itu menjadi besar adalah keinginanmu, saudara. Kan perang konflik di dalam batin kita ini adalah perang sesuatu yang baik dan yang jahat, kebencian dengan cinta, terang dengan gelap. Perang itu. Kegelapan, kebencian, ataupun gelap itu akan menjadi sangat kuat kalau kamu punya keinginan yang kuat. Kayak saya ini perangnya besar dulu ya, karena keinginan saya kuat sekali, yang didrive ya oleh adrenalin saya, oleh keinginannya didrive oleh ambisi, bahkan mungkin hawa nafsu ya. Orang-orang yang ambisius seperti saya ini ya dulu ya, perangnya besar sekali, saudara. Konflik batinnya besar sekali. Orang-orang yang dingin, apatis ya cenderung nggak ada pernah, malah bingung dia mau ngapain, hidup ini malah membosankan. Tiada perang juga nggak baik, saudara. Hidupmu jadi membosankan. Ya, tapi Anda perang yang terlalu besar yang tidak bisa kamu menangkan, yang tidak mungkin kamu menangkan, adalah perang ketika hidupmu masih dikuasai oleh saks dagingmu, saudara. Nah, kalau orang-orang yang masih dikuasai saksnya ini, dia akan sulit untuk lahir baru. Maaf, saya ulangi ya, bukan sulit untuk lahir baru. Dia belum lahir baru. Ya. Sebab begitu dia dipimpin oleh Roh Kudus, saksnya itu hilang sendiri, saudara. Ya. Orang-orang yang masih dikuasai oleh dagingnya dia, baik itu kedengkian, kemarahan, dendam, hawa nafsu, seks cabul, suka berantem, ya, suka mengeluh, suka fitnah, ini dengki, itu berarti dia orang yang belum lahir baru. Itu orang-orang yang belum lahir baru. Dijamin, saudara, kalau orang yang sudah lahir baru, dia nggak suka bertengkar. Orang yang lahir baru, dia akan menjauhi percabulan, perzinaan. Minggir sendiri, ya mungkin jijik aja pokoknya. Orang yang lahir baru, dia tidak akan iri, dia senang, selalu dia bersuka cita pun dengan ucapan syukur. Orang yang lahir baru itu nggak pusing pakai hari ini iPhone 16, saya harus punya iPhone 16, nggak pusing. Orang yang lahir baru itu nggak memikirkan, aduh tetangga baru beli mobil baru, saya pakai mobilnya butut, bahkan mungkin nggak punya mobil, nggak urusan. Orang-orang yang lahir baru itu, dia tidak akan urusan dengan perkara-perkara atribut-atribut duniawi. Perlu dia pakai yang pantas, layak ya. Saya punya saudara, ingat Ibu Lasarusli, saudara ya, Budi Lasarusli, sarjana hukum. Beliau itu dekan Fakultas Hukum Satya Wacana. Saya sangat kagum dengan keluarga ini, saudara ya.
Beliau pernah jadi ketua majelis gereja GKI. Beliau itu orangnya simpel, sederhana. Saya tuh waktu kuliah itu sangat dekat dengan keluarga beliau ya, saudara ya. Beliau itu orang yang sangat sederhana, suami, istri, dan anak-anaknya ya. Tapi yang kita lihat kan sudah meninggal ya, Pak Budi Lasanusi sudah meninggal. Beliau ini orang yang sangat rendah hati sekali, saudara. Dan dia benar-benar membela rakyat kecil. Dia adalah seorang lawyer, tapi tidak pernah mau belok, saudara. Padahal lawyer ya. Kalau dia mau benar-benar, wah banyak saudara orang, banyak lawyer itu muridnya dia dulu kan. Dan dekan, beliau pernah jadi dekan Fakultas Hukum, lalu dipecat dengan tidak hormat karena intrik politik di Satya Wacana itu ya, KPD PPU dulu ya. Nah, singkat cerita, pokoknya Pak Budi Lasanusi adalah orang yang rendah hati, saudara. Dan dia tidak mau ngurusin yang itu. Dan istrinya juga orang yang sangat baik, saudara. Istrinya orang yang sangat baik sekali ya. Benar-benar, dan mereka hidup di dalam kesederhanaan. Dan menurut saya patut jadi panutan. Ya, salah satu keluarga yang patut jadi panutan. Dalam itu saya salah satu panutan saya tentang kesederhanaan adalah beliau, saudara ya. Beliau itu orang-orang yang ini orang ya dengan segala ininya dia ya, dengan segala kebisaan kemampuan beliau ini. Dia bisa bikin apa saja, tetapi beliau memilih untuk hidup sederhana. Dan beliau memilih untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus tanpa menjual diri. Ya, dengan berkompromi. Lawyer, tapi nggak mau ngurusin yang sokok-menyokok itu, dia nggak mau. Beliau bisa saja untuk menjadi orang, karena murid-muridnya banyak ya, mahasiswanya yang sudah sukses dari Satya Wacana ya, lawyer tapi dia tetap hidup dengan prinsip iman Kristen. Ini orang lahir baru, saudara, dari GKI, saudara ya, Gereja Kristen Indonesia. Nggak ada Roh Kudusnya, ini orang lahir baru. Roh Kudus itu bukan yang si karaba-raba itu, bukan. Tapi dia mempunyai logos, dia lakukan, logos lakukan, akhirnya logos itu menjadi memenuhi hidup dia, rema, saudara. Ya, Roh Kudus itu bukan yang si karaba-raba itu, jangan hati-hati, saudara ya. Hati-hati. Saya dari gereja karismatik ya, pendeta saya dari karismatik, bahkan doktor teologi saya dari gereja karismatik ya. Saya ngerti apa itu Roh Kudus yang begitu-begitu, tetapi bukan seperti itu. Saya belajar lagi, saya review semua ya. Yang seperti itu tuh banyak salahnya. Saya tidak berkata itu pasti salah, tapi 90% salah. Ya, 90% salah latah. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nanti kelihatan dari buahnya, saudara. Nah, balik lagi. Orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, sarafnya itu tuh minggir sendiri. Sarafnya minggir sendiri, saudara. Keinginan percabulan, pezinahan, iri, dengki. Ini orang hidupnya sederhana banget ya. Saya sampai kadang-kadang getek-getek ya. Bisa hidup benar sederhana, bersahaja, rendah hati, dan benar-benar hidup di dalam kekudusan. Warga ini ya, nggak pernah kedengaran cerita selingkuh apa. Kita ketika hampir tiap hari saya kan ke rumahnya kan. Anaknya kan sebaya dengan saya ya. Bahkan menantunya itu teman baik saya juga ya. Menantunya yang nikah sama anak itu teman baik juga sama kita. Ya, itu orang-orang semua ilmuwan yang luar biasa. Tetapi khusus saya cerita tentang keluarga ini, saudara, ini keluarga yang sangat luar biasa, jadi panutan. Karena apa? Karena dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga itu pergi, saudara, menyingkir. Segala jenis kebusukan, najisan itu pergi sendiri. Nah, para mu'alaf, orang-orang yang memutuskan untuk jadi Islam, saya kan punya riset, saya rekam ya, saya datangin satu-satu ya. Edi Prayitno, apalagi dulu yang Menahem Ali, dari awal itu Edi Prayitno, Menahem Ali, Yudi Mulyana, ya, terus si Ali Makrus, ya, Ali Makrus, terus ada kita ngomong Laksamana Hans Indrayana, ya, dan beberapa mu'alaf lain ya. Itu saya interview, kenapa kamu jadi mu'alaf? Ya, kenapa kamu jadi mu'alaf? Selalu satu, saudara, konflik batin. Konflik batin, kebingungan teologis dua.
Iya, saudara, sedikit ada gangguan sembari Orang yang dagingnya rema memenuhi hidupmu, maka saraf itu pergi sendiri. Ya, saraf itu pergi sendiri, otomatis pergi sendiri. Biasanya dia punya masalah di dalam keuangan, atau dia punya masalah dalam hukum. Kemarin ya sudah ceritakan ya, Richard Lee punya masalah dengan hukum, si Hani Christian punya masalah dengan hukum dan keuangan dan kepahitan. Ya, Agustan kepahitan dan keuangan, Yudi Mulyana kepahitan dan keuangan. Apalagi dulu Stephen Indra miskin, uang lagi. Yahya Waloni kepahitan dan keuangan. Kain nama uang. Kain nama itu ada uang aja, kain nama. Ya, terus Irina Andono seks, ya, ingin kawin. Siapa lagi, dan banyak lagi ya saudara ya. Irina Andono suaminya 3 loh saudara ya, bolak-balik kawin cerai ya. Irina Andono itu ya, yang terakhir sama Pakistan itu ya, haus seks. Irina Andono itu hiperseks saudara ya, hyperseks ya, nggak pernah puas dengan seksnya. Dan rata-rata anaknya mati, ya, rata-rata mati. Agustan karena nggak punya anak lagi, Seldanya kan nggak mau dimualafkan. Seldanya tetap percaya Yesus, kalau jadi mualaf mati tuh Selda. Lalu akhirnya apa? Istri sambungnya Agustan yang Islam yang mati kan. Ngeri ya, suami istri mati ini Agustan. Istri yang Islam ya, bukan istri yang Kristen. Istri yang Kristen sudah sama menikah lagi dengan orang lain ya saudara ya. Saudara, konflik ini nggak bisa selesai, makanya mereka jadi mualaf. Bon, ya, apalagi ya Ariel jadi Corbusier karena Ariel. Karena konflik batinnya terlalu besar, karena saksinya dia. Nah, kalau para murtadin sama ya, saya bikin Ibrahim, saya interview dulu Junaidi Salat, Fadilah Mulya, ya udah saya interview semua juga. Kenapa orang-orang seperti ini, para murtadin ini ya? Dan banyak ya, udah saya interview tuh, termasuk dulu ada namanya Yohanes Hadi juga, yang dia kan orang pesantren, tokoh-tokoh yang saya interview. Mereka juga mengalami konflik batin, tapi konflik batinnya karena mereka ditemui Tuhan Yesus. Mereka dari orang yang penuh dengan hawa nafsu tiba-tiba ditemui Tuhan Yesus. Mereka bingung, ya, mereka bingung saudara. Atau mereka menemukan kebenaran baru dari yang lama. Nah, riset saya dulu itu ya, orang-orang yang tadinya bersama dengan Tuhan Yesus belum lahir baru ya, makanya mereka bisa mualaf ya kan, karena belum lahir baru. Kemudian karena mereka ada konflik dagingnya mereka, lalu mereka tarik karena terlalu kuat, dan Islam menawarkan daging itu, pelampiasan daging. Islam itu menawarkan pelampiasan daging ya, boleh kawin cerai, kamu boleh kawin punya istri 4, kamu ya kan, kamu boleh membunuh, boleh balas dendam, ya dibolehkan dalam Islam ya, boleh semua. Bahkan nanti kamu surganya penuh dengan seks saudara ya. Menawarkan pelampiasan hawa nafsu. Makanya itu anti Kristus. Sedangkan Kristus menawarkan apa saudara? Menawarkan hawa nafsu yang diusir dari hidupmu. Ya bukan dikendalikan, diusir. Ikutlah pimpinan Roh Kudus, maka dagingnya akan pergi, keinginan daging itu pergi sendiri. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan? Daging itu pergi sendiri, bukan dikendalikan, saudara. Ya, bukan. Tapi kamu itu diusir sendiri. Kalau ada Roh Kudus datang, itu terang itu datang, gelap itu pergi. Kekudusan itu datang, kenajisan. Semua kalau kamu kudus, yang kamu sentuh akan menjadi kudus, saudara. Nah, tapi kalau kamu tidak kudus, semua yang kamu sentuh karena ia najis. Ya. Kalau kamu kudus, semua yang kamu sentuh akan dikuduskan seperti Yesus. Ya kudus, dia sentuh. Orang sakit pun sembuh.
Ya, orang yang sakit pendarahan pun sembuh, orang yang mati pun sembuh. Karena dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Lihat koinonia tadi malam ya. Bayangin. Nah, tetapi ada banyak murtadin-murtadin yang belum lahir baru. Karena dia hanya menemukan konflik di dalam teologisnya dia. Sayang sekali ya, dia tidak melanjutkan. Banyak sekali murtadin-murtadinnya akhirnya jatuh. Sudah jadi Kristen, sudah percaya kepada Yesus, tapi dia tidak meneruskan dengan kelahiran baru. Dia hanya mengalami pencerahan di otaknya saja, tapi bukan dalam seluruh jiwanya dia. Hanya di otaknya saja. Itu konflik teologis tadi. Ya, masuk akal dan tidak masuk akal. Itulah peperangan murtadin dengan mualaf saat ini. Ya, lalu kemudian dia melanjutkan peperangannya lagi. Akhirnya banyak yang jatuh, terutama dalam hal perempuan. Kenapa? Karena dia berasal dari Islam yang melampiaskan hawa nafsunya dia. Kamu boleh bolak-balik cerai, kawin lagi, bosan ya kawin lagi. Ya kan? Kamu surgamu penuh dengan seks, kamu boleh balas dendam. Pokoknya jangan kelewatan. Kalau di dalam Islam kamu harus mengampuni. Kamu harus hidup dalam kekudusan. Nggak boleh kawin cerai. Apalagi poligami, nggak boleh. Di dalam Islam, kekayaan menjadi simbol bahwa kamu diberkati oleh Allahnya mereka. Di dalam Kristen, kesederhanaan dan ketika kamu lebih banyak bersedekah, itu yang menjadi simbol kamu diberkati. Bukan kekayaanmu, saudara ya. Tapi bagaimana kamu bisa memberkati orang lain. Itu yang menjadi simbol. Aku miskin namun memperkaya banyak orang. Beda banget ya. Beda banget. Itu ya, saudara ya. Jadi konflik batin ini nggak selesai. Para murtadin ini akhirnya jatuh lagi. Banyak ya, banyak. Saudara, kalau kamu ingin menang di dalam konflik ini, saudara, hiduplah dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Ya tadi, setelah ada Roh Kudus, lakukan. Gampang banget, saudara ya. Salah, lakukan lagi, terus. Sampai Roh Kudus itu bergema dalam hidupmu. Karena kamu lakukan, fokus kamu lakukan. Jangan nganggur. Jangan kamu berprasangka sama Tuhan. Kamu lagi susah sekarang, lagi banyak utang. Jangan buka tutup, ya sudah, selesai. Selesai di situ, jangan buka tutup lagi. Udah, cukup. Apapun hadapin. Mobilnya kudu ditarik, kasihin. Ya, jangan buka tutup lubang lagi. Sudah, kalau kamu tidak bisa terusin, sudah. Jangan buka tutup lubang. Bekerja, tambah job kerjaan, ya yang sehat tentunya ya, jangan lebih dari 12 jam sehari. Jangan kurang dari 8 jam. Jangan lebih dari 12 jam. Ya. Serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Ya. Bilang, Tuhan, aku hanya ingin Engkau. Apapun yang terjadi, terjadilah. Jangan bekerja kurang dari 8 jam, jangan lebih dari 12 jam. Supaya kamu punya waktu untuk Tuhan. Tetapi supaya kamu juga jangan malas bekerja, yang rajin. Tiap hari, Anda yang sudah pensiun, Anda kayak Pak Hawe itu ya, pensiun tetap tiap hari ya. Pak Hawe itu sama saya itu ya kejar-kejaran ya saudara ya. Saya sampai ngap ya, saya memang lagi burn out ya saudara. Saya sedang burn out karena saya overload kemarin itu ya. Suka di Haifa mengajar apa segala macam, saya salah ngatur gara-gara saya salah ngatur jadwal. Makanya saya tak setel kendor semuanya, sampai saya dapat cunnya lagi ya. Sampai saya dapat cun. Nah, ini saya udah mulai ya dapat cunnya lagi. Sejak pelayanan Dendak ini membuat saya bergairah saudara ya. Pelayanan Dendak ini. Mungkin itulah sebabnya Tuhan suruh saya buka pelayanan di Dendak ya. Membuat saya bergairah kembali ya. Maksudnya sudah jenuh semuanya ya, sudah jenuh. Nah, tetapi Tuhan bikin ini lagi, makanya itu tadi ya, saudara ya, saya usia 50 tahun, kenapa mendadak cari masalah buka pelayanan, padahal kita sudah, ya itu karena ada sesuatu, ya Tuhan sedang bekerja sesuatu, saya nggak tahu. Makanya jangan biarkan dirimu nganggur, lakukan firman Tuhan senantiasa,
Jangan nganggur, jangan sendirian. Kamu boleh sendirian kalau lagi terlalu sibuk. Kamu terlalu sibuk, nah kamu ambil jeda waktu sendirian. Tapi jangan kamu terlalu lama sendirian, ya, dan kamu tidak punya kesibukan. Karena akan terjadi konflik di dalam pikiranmu, saudara. Satu, kedaginganmu terlalu kuat, bikin konflik. Maka kamu obatnya apa? Penuhi dengan Roh Kudus. Apa penuh dengan Roh Kudus? Logos, lakukan, logos, lakukan, logos, lakukan. Ya kan? Sehingga kamu sibuk kan? Kedua, kalau kamu terlalu nganggur, maka pikirannya jahat, saudara. Kayak Daud berzina sama Batseba gara-gara nganggur. Jangan nganggur, ya. Berbuatlah kebaikan. Bahkan kalau kamu sudah lagi nganggur pensiun kayak Pak Awe, langsung diambil alih dokter medsos, dipanteng terus, ya. Jaga cucu apa segala macam. Si Pak Awe itu sibuk sekali, soalnya kalau kamu sama beliau itu kudu janjian, nggak bisa sembarangan. Terakhir ya, aduh lebih 2 menit sorry ya. Terakhir saudara ya, penuhi hidupmu selalu fokus dengan diakonia. Kalau kamu nganggur, kamu cari aktivitas buat kasih makan saudara. Ya, jangan sampai nganggur nggak boleh. Kamu jadi jahat, kamu jadi bodoh, kamu pikirmu jadi aneh-aneh. Banyak pensiunan itu akhirnya jadi nggak benar, down dia. Tapi kalau kamu sudah pensiun atau kamu lagi sakit, kan nganggur lagi sakit juga, kamu baca firman Tuhan, ya, kamu lakukan sesuatu. Kalau perlu kamu masuk, ya, di Facebook, kamu bikin postingan yang memberkati. Terus kalau ada yang kita ngobrol-ngobrol, ya, sharing firman Tuhan, itu pun melayani. Masuk dokter medsos bisa sharing, masuk ya kan, ikut aktivitas dalam kebun pagi, gitu ya saudara ya. Banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Bisa besuk juga, jadi tim besuk. Oke, jangan ngantuk. Ya, hidupmu itu harus selalu berguna. Maka konflik batinmu itu, konflik peperangan dalam hidupmu akan reda sendiri, saudara. Akan reda, ya. Kenapa? Kamu udah nggak ada waktu lagi untuk memikirkan perang itu kan terjadi dan harus kamu kendalikan, harus kamu manage perang dalam pikiranmu itu, ya. Tuhan Yesus memberkati.